هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة المهداة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kita di kitab Riyadhus Shalihin. Hari ini hari Rabu tanggal 15 Sya'ban 1439 Hijriah. Kita menyempatkan diri, bahkan bukan hanya menyempatkan diri, namun kita memang mengkhususkan waktu untuk belajar, mengkaji tentang agama kita, tentang ajaran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan kita melihat banyak di antara umat Islam yang tidak mengerti tentang Islam itu sendiri. Dia lahir dari keluarga muslim, tumbuh besar di keluarga muslim, tapi terkadang Islamophobia, takut sama Islam, gak suka sama ajaran Islam. Tentunya penyebab utama adalah al-jahl, kebodohan. Ketika seorang mengerti dan faham, harapannya dia akan cinta kepada agama ini. Maka itulah yang mendorong kita untuk belajar agama kita, agar kita terhadap Islam ini mencintainya, mengamalkannya, dan membuat orang lain jadi cinta kepada agama Allah ini. Kita telah masuk ke bab sabar, atau masih dalam bab sabar. Sebentar lagi kita akan masuk ke bab as-sidq. Kita masuk di hadis nomor 51 ya, dari babus sabar di kitab Riyadhus Shalihin. Mungkin kita akan membaca hadis 51 ini dan yang selanjutnya. Silahkan. Bismillah. Hadis nomor 51. Wa 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innaha satakunu ba'di atharatun wa umurun tunqirunaha. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala tu'adduna al-haqqa alladhi 'alaikum wa tas'aluna Allaha alladhi lakum. Muttafaq alaih. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sepeninggalku nanti terdapat orang yang mementingkan diri sendiri, dan ada beberapa perkara syariat yang kalian ingkari. Para sahabat lantas bertanya, wahai Rasulullah, lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami? Beliau menjawab, hendaklah kalian menunaikan hak yang wajib atas kalian dan memohon kepada Allah apa yang menjadi hak kalian. Muttafaqun alaih. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini sabar dalam menyikapi orang lain. Khususnya dalam menyikapi pemimpin, pemerintah, atau atasan kita. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya akan terjadi situasi yang berbeda. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat hidup damai, tentram, makmur, sejahtera. Mereka mendapatkan hak mereka. Sahabat-sahabat Nabi berbeda-beda tingkatannya. Ada sahabat muhajirin, ada sahabat ansar. Kalangan muhajirin pun ada as-sabiqun al-awwalun. Ada orang-orang yang awal masuk Islam. Lalu Nabi SAW mengatakan nanti itu akan terjadi, kalian akan merasakan ada pemimpin yang pilih kasih. Ada perkara-perkara yang kalian ingkari. Lalu apa sikap
yang harus dilakukan oleh seorang rakyat mendapatkan pemimpin yang zalim. Pemimpin yang hanya sibuk menuntut rakyatnya melakukan kewajiban mereka, tapi sang pemimpin tidak memberikan hak rakyat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan arahan bahwasanya solusi dalam perkara itu adalah kalian laksanakan kewajiban kalian. Di sini kita harus tahu terhadap negeri kita. Kita hidup di bawah pemerintahan siapapun. Apabila pemimpinnya muslim, walaupun dia zalim, dia tidak peduli sama kita. Mungkin dia hidup pilih kasih. Hanya orang-orang dekat dia yang mendapatkan kesejahteraan. Apa tugas kita? Kata Nabi SAW, tu'adduna al-haqqa alladhi alaikum. Sudah, kalian sabar. Laksanakan kewajiban kalian. Terus mereka kan zalim. Apakah kita membiarkan mereka? Kemungkaran diingkari. Tapi kezaliman mereka terhadap diri kita itu tidak mendorong kita untuk memberontak kepada pemimpin yang ada. Tugas kalian adalah melaksanakan kewajiban kalian dan minta hak kalian kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ini poin penting, jemaah. Ada orang yang terus nuntut kepada pemimpinnya. Banyak pemimpin yang obrol janji. Apalagi di sistem pemerintahan demokrasi umpamanya. Yang mereka mau tidak mau harus menjual diri mereka sendiri. Mereka menjual janji-janji yang terkadang janji-janji tidak pernah ditepati. Rakyat merasakan itu. Terus bagaimana mereka tidak melaksanakan kewajiban mereka? Kalian minta hak kalian kepada Allah Jalla Jalla. Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Kalian minta sama aku pasti aku kabulkan. Sehingga rakyat dalam kehidupan di negerinya, dia tidak bertanya apa yang diberikan oleh pemerintah kepada dirinya. Tapi dia bertanya apa yang aku berikan kepada negeriku. Inilah sabda Nabi SAW. Jadi Islam mengajarkan hidup damai. Dalam kondisi ditindas umat Islam pun diperintahkan untuk bersabar. Terkadang kita nasihat Nabi SAW tidak kita amalkan. Malah sebaliknya berdoa memohon kepada Allah hak kita pun kita tidak melakukannya. Sehingga negeri hidup dalam kekacauan. Sekali lagi mungkin kita mendapatkan banyak ketidakadilan yang dirasakan oleh umat umpamanya, oleh rakyat dari pemimpinnya. Kita harus introspeksi diri. Coba dibaca firman Allah di surat Al-An'am ayat 129. Surah Al-An'am ayat 129. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhum bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kami jadikan sebagian orang-orang zalim berteman dengan sesamanya sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dhan bisa jadi orang zalim berteman dengan orang zalim. Orang zalim Allah jadikan pemimpin mereka orang zalim pula. Jadi apabila rakyat mendapati pemimpin yang zalim, maka mereka harus tahu diri. Ini terjadi dikarenakan kezaliman mereka. Begitulah kami jadikan orang-orang zalim teman baik, pemimpin, pemerintah buat orang-orang yang zalim pula. Diriwayatkan di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ada salah satu orang
yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Amirul Mukminin, kenapa kok di masa pemerintahanmu ini kok kacau? Kacau. Pemberontakan terjadi di mana-mana, peperangan terjadi." Lalu Ali bin Abi Thalib mengatakan, waktu di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dan masa Umar bin Khattab, rakyatnya itu seperti aku, yakni seperti Ali bin Abi Thalib. Sedangkan di masaku, rakyatku itu seperti dirimu. Maka para jamaah rahimakumullah, bagaimana sebenarnya memperbaiki sebuah negeri? Nah, pemimpin yang adil, yang baik, yang soleh akan memiliki dampak baik kepada rakyatnya. Tapi juga rakyat yang baik, rakyat yang soleh, yang taat kepada Allah akan berbuah munculnya pemimpin dari rakyat yang baik pula. Maka Rasul SAW mengajarkan kepada kita agar kita memperbaiki diri kita. Antum minta hak kalian sama Allah. Terus minta. Jadilah orang baik. Nanti pemimpinnya akan dijadikan pemimpin yang baik. Nah, kemudian hadis yang selanjutnya. Hadis nomor 52. Wa an Abi Yahya Usaid ibni Khudair radhiyallahu anhu anna rajulan minal ansarin qala ya Rasulullah ala tasta'miluni kama sta'malta fulanan faqala innakum satalqawna innakum satalqawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqawni 'alal haud. Muttafaq alaih. Dari Abu Yahya Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu bahwa seorang dari kaum Ansar bertanya, "Wahai Rasulullah, maukah engkau mempekerjakan aku sebagaimana engkau telah mempekerjakan fulan?" Lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya peninggalku nanti kalian akan menjumpai orang yang mementingkan diri sendiri. Maka bersabarlah kalian hingga kalian menjumpaiku di haud atau telaga surga." Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ya, haud ini telaga yang di padang mahsyar. Bukan Al-Kautsar yang berada di dalam surga. Nabi SAW, ini hadis diriwayatkan dari Usaid bin Khudair radhiyallahu anhu. Usaid bin Khudair adalah salah satu sahabat dari kalangan Ansar, dari kabilah Al-Aus ya. Dia termasuk sahabat yang memiliki suara yang indah. Sampai dalam sebuah hadis diceritakan bagaimana Usaid bin Khudair lagi membaca Al-Quran di dalam rumahnya, ya di halaman rumahnya. Kemudian ada lampu-lampu terang yang turun ke bumi. Itu malaikat-malaikat turun mendengarkan bacaan Usaid bin Khudair radhiyallahu taala anhu. Usaid bercerita bahwa ada salah seorang dari Ansar yang mengadu kepada Nabi SAW. Kenapa dia nggak dijadikan amil? Amil ini pekerja. Pekerja itu kedudukannya macam-macam. Ada yang jadi gubernur, ada yang jadi amil zakat. Maka dia bertanya, kenapa aku kok nggak dipekerjakan? Kenapa aku kok nggak dipakai? Fulan kok dipakai? Kenapa fulan kok dipilih? Aku nggak dipilih. Apa jawab Nabi SAW? Innakum satalqawna ba'di athara. Kalian sepeninggalku akan menjumpai ya orang-orang yang pilih kasih. Atharah itu disebutkan mementingkan diri sendiri, iya. Pilih kasih, iya. Apa sikap kita? Menuntut hak kita? Berangkat dengan berbagai cara agar hak kita diberikan kepada kita. Nabi SAW berwasiat kepada kita, fasbiru. Sabar kalian. Sampai kapan sabarnya?
hatta talqauni 'alal haud. Sampai mati kalian sabar. Sampai kalian berjumpa dengan aku di telaga. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadis ini bahwa kesabaran itu tidak ada batasannya. Batasannya apa? Sampai ajal menjemputmu, kemudian setelah itu engkau dibangkitkan dari kuburanmu, aku menanti kalian di telaga. Di situ meeting point kita. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang rakyat menghadapi pemimpin yang zalim, kunci utamanya sabar. Yang kedua, laksanakan kewajiban kita. Berikan hak pemimpin kita yang zalim umpamanya. Yang ketiga, berdoa. Memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu kebaikan buat pemimpinnya. Dan meminta hak kita yang tidak diberikan, memintanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan terkadang kembali lagi anak ulangi, bahwasanya sebagian kita, langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Nabi SAW, kita tidak melakukannya. Sabar enggak, yang ada marah-marah, mencaci maki. Ini pemimpin gimana nih, zalim umpamanya. Memang pemimpinnya zalim, bahkan Nabi SAW sudah menyampaikan kepada para sahabatnya. Sepeninggal Nabi SAW, kalian akan mendapati pemimpin-pemimpin yang mementingkan diri mereka sendiri. Tugas kalian apa? Bersabar, memperbaiki diri, memohon kepada Allah Jalla Jalaluhu hak kalian. Insya Allah, ketika kita menjalankan sunnah Nabi SAW, perintah Nabi, kita akan mendapatkan kedamaian. Jadi kalau ada orang berpikir umat Islam itu jadi teroris, jadi pemberontak, dikarenakan mereka terlalu bersemangat beragama, enggak. Karena salah memahami agama. Tapi kalau semangat beragama, dia baca hadis ini nih, dia akan tahu, oh memang tidak hanya dengan semangat kita beragama, tapi dengan ilmu. Nabi SAW mengatakan, fasbiru hatta talqauni 'alal haud. Sabar. Dan sabar tidak ada batasannya. Batasannya adalah mati berjumpa dengan Nabi SAW ke haud sananya. Baik. Barakallahu fikum. Ini berkaitan dengan sabar menghadapi pemimpin, menghadapi atasan. Dan untuk para istri juga. Pemimpin di rumahnya adalah suami. Terkadang tidak sedikit suami yang menuntut haknya. Dia senantiasa mendudukkan istrinya. Mendikte istrinya. Mengatakan kamu harus seperti ini. Kamu harus seperti ini. Seperti ini. Seperti ini. Terus istri salah sedikit jadi besar. Ada suami yang seperti itu. Apa tugas seorang istri? Sabar. Dia jadi pemimpin di rumah itu. Laksanakan kewajibanmu sebagai istri. Ustaz, dia suami Ustaz gak mau memberikan hak-hak anak. Minta haknya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan saling memberikan nasihat. Namun ketika sudah tidak bisa, ada bab di mana seorang bisa menuntut haknya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berkaitan dengan bab ini ya. Baik, kita masuk kepada hadis yang terakhir di dalam bab sabar. Silakan dibaca. Hadis nomor 53. Wan Abi Ibrahim Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'di ayyami millati laqiya fi hal adu antadoro hatta idza malat. Bacanya intadhar. Intadoro hatta idza malati syamsu qama fihim faqala ya ayyuhan nasu la tatamannau liqa al adu was'alullahal afiyah fa idza laqitumuhum fasbiru wa'lamu annal jannata tahta dilalis suyuf. Summa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sajab. Masya Allah.
wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Muttafaq alaih. Dari Abu Ibrahim Abdillah bin Abi Aufa radhiyallahu an, bahwa pada waktu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh pada suatu hari, beliau pun menunggu hingga matahari tergelincir. Setelah matahari tergelincir, beliau bangkit di tengah-tengah para sahabat, lantas bersabda, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian mengharapkan pertemuan dengan musuh dan mohonlah keselamatan kepada Allah. Tetapi apabila kalian sudah bertemu dengan mereka, maka teguhkanlah pendirian kalian. Ketahuilah bahwa surga itu berada di bawah naungan pedang." Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berdoa, "Ya Allah, Rabb yang menurunkan Al-Quran, yang memperjalankan awan, yang mengalahkan pasukan sekutu kaum musyrikin, kalahkanlah mereka dan tolonglah kami dalam mengalahkan mereka." Muttafaq alaih. Masya Allah, barakallahu fiik. Ini sabar di medan perang. Para ulama ketika menafsirkan makna keberanian, mereka mengatakan asyaja'atu sabru sa'ah. Keberanian itu adalah kesabaran sesaat. Kesabaran sesaat. Setelah itu nggak tahu apa yang terjadi. Kau mungkin meninggal dunia. Mungkin Allah memberikan kemenangan kepadamu. Di sini Abdullah bin Abi Aufa menceritakan bahwa Nabi SAW dalam salah satu perjalanan perangnya, beliau berjumpa dengan musuh. Artinya musuh sudah ada di hadapan beliau. Tapi peperangan belum berkecamuk. Lalu Nabi SAW menanti hingga matahari tergelincir. Kenapa beliau menanti matahari tergelincir? Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan bahwasanya supaya kondisinya tidak terlalu panas. Kemudian juga ketika matahari tergelincir itu masuk waktu zuhur. Sehingga mereka bisa sholat zuhur dan asar secara jamak mungkin ketika itu. Setelah itu Nabi SAW berdiri berpidato. Kita tahu pidato Nabi SAW, khutbah Nabi, ada khutbah rutin yang beliau sampaikan. Seperti khutbatul Jumu'ah, khutbah istisqa. Tapi ada khutbah yang beliau lakukan insidental. Ketika terjadi sesuatu yang memerlukan beliau untuk berdiri, berceramah, berpidato, beliau melakukan itu. Dan Nabi SAW adalah seorang orator hebat. Beliau ketika berpidato, sebagaimana riwayat beberapa sahabat, idza khataban nas marrat aina wa ala sautuhu ka'annahu mundhiru jaishin. Nabi SAW kalau lagi pidato, suaranya itu keras, kedua matanya merah, seakan-akan beliau sedang memperingatkan pasukan perangnya. Ini khutbah Jumat di masjid nih. Bagaimana ketika di medan perang beneran, sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau berceramah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai umat manusia, la tatamannaw liqa'al adu. Kalian jangan berharap berjumpa dengan musuh. Wasallallahu al-afiyah, tapi mohonlah kepada Allah keselamatan. Syekh Ibn Utsaimin menjelaskan bahwasanya meminta berjumpa musuh nggak boleh, tapi minta mati syahid boleh. Beda nih. Minta berjumpa dengan musuh itu minta bala. Tapi minta mati syahid itu dianjurkan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, man sa'alallaha syahadata sadiqan ballaghahu Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashihi.
Kata Nabi SAW, barang siapa yang memohon kepada Allah untuk mati syahid, maka dengan benar, bukan pura-pura doanya, tapi dari hati dia yang paling dalam, dia ingin mati syahid, maka Allah akan menyampaikan dia kepada derajat orang-orang yang mati syahid, walaupun akhirnya dia mati di atas ranjangnya. Terkadang seperti itu. Khalid bin Walid mati di atas ranjangnya, padahal dia panglima perang. Tapi barang siapa yang memohon dengan berdoa, meminta kepada Allah dengan benar, Allah akan sampaikan dia ke tingkatan-tingkatan orang yang mati syahid. Yang dilarang itu berharap berjumpa dengan musuh. Maka mintalah keselamatan sama Allah. Kemudian faiza laqitumu, tugas kalian kalau kalian berjumpa dengan musuh, fasbiru, sabar. Karena termasuk dosa besar ketika seorang melarikan diri dari medan perang. Itu termasuk dosa besar. Tawalli yaumaz zahf. Kemudian Nabi mengatakan di sini fasbiru, ini sabar. Ketika berjumpa dengan musuh, sabar. Terkadang jamaah, kita sabar ketika menang, tapi tidak sabar ketika kalah. Maka termasuk akar akhlak mulia itu adalah sabar. Apalagi ketika berjumpa dengan musuh. Wa'lamu annal jannata tahta dhilali suyuf. Ini Nabi berpesan kepada para mujahidin yang berada di medan perang. Kalau surga itu berada di bawah naungan pedang-pedang. Memotivasi mereka untuk berharap surga Allah Jalla Jalaluh. Agar mereka tatkala berperang bukan untuk mencari ketenaran. Agar para mujahidin fisabilillah ketika berjuang di jalan Allah bukan untuk mencari harta rampasan perang. Tapi yang mereka cari dengan pedangnya adalah surga Allah Jalla Jalaluh. Bukan mencari dunia ini. Thumma qala Nabi SAW. Lalu Nabi SAW bersabda, beliau berdoa. Ini selesai beliau berpidato, beliau memohon kepada Allah, Allahumma munzilal kitab, mujriya wa mujriya sahab. Kita lihat nih Allah Jalla Jalaluh bertawassul dengan menyebut sifat Allah, bahwasanya Allah lah yang menurunkan Al-Quranul Karim, menurunkan kitab-kitab yang ada. Wa mujriya sahab, itu awan-awan bisa bergerak, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat selanjutnya. Itu Allah yang melakukan. Wa hazimal ahzab. Di sini Nabi SAW menanamkan di diri para sahabatnya tauhid. Bahwa Allah lah yang mengalahkan musuh-musuh. Bukan kekuatan mereka, bukan jumlah mereka, bukan persenjataan mereka, tapi Allah yang mengalahkan musuh-musuh itu. Baru setelah itu Nabi menyebutkan doanya, ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kalahkan mereka dan bantu kami dalam memerangi mereka. Maka hadis ini menyebutkan bahwasanya seorang mujahid memerlukan kesabaran ketika berjumpa dengan musuhnya. Dan dari hadis ini pula kita lihat seorang pemimpin itu memang harus memotivasi rakyatnya agar mereka bisa ikhlas dalam beramal, agar mereka tidak takut. Dan terkadang jamaah, ada seorang yang menyampaikan kebenaran tapi cara menyampaikannya salah. Sehingga orang gak menerima kebenaran tersebut. Di sini pentingnya para pendakwah untuk belajar bagaimana berbicara. Allah khalaqal insan 'allamahul bayan.
Allah menciptakan manusia dan mengajarkan kepadanya al-bayan, bagaimana menerangkan, bagaimana menjelaskan. Rasulullah SAW beliau mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya ada penjelasan itu yang merupakan sihir. Artinya ucapan dia menghipno orang yang mendengarkan. Terkadang ada seorang pendakwah yang ditinggalkan oleh masyarakat. Bukan karena ilmunya yang dangkal, bukan. Tapi dikarenakan cara menyampaikannya yang kurang tepat dan kurang nyaman. Sebaliknya, ada pendakwah-pendakwah yang cetek ilmunya, bahkan mungkin salah keilmuannya. Tapi karena gaya menyampaikannya bagus dan indah, diterima oleh masyarakat. Nabi SAW berpidato, orator beliau. Maka kita perlu belajar berbicara. Kalau kita lihat aja, ada kuliah komunikasi, ada kuliah bicara, belajar. Yang lulus sana jadi sales, jadi marketing kadangkala. Masa orang yang mau berdakwah tidak belajar bagaimana cara menyampaikan? Dan kita lihat Nabi SAW ketika berpidato tidak panjang, kemudian membosankan. Tapi beliau sesuai dengan kebutuhannya. Dan semangat beliau ketika berpidato tadi sampai kedua matanya merah. Hadir dalam ceramah beliau. Bukan hanya membaca teks yang tidak dihayati dari dalam hatinya. Tapi memang benar-benar menyampaikan dari hati. Sallallahu ala nabi wasallam. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab tentang kesabaran. Sabar itu ada 3. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangannya. Sabar terhadap takdir-takdir ilahi. Dan kita ini mau masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah syahrus sabar. Bulan kesabaran. Sabar melaksanakan perintah Allah. Sabar menjauhi larangannya. Dan sabar terhadap takdir ilahi. Kita lapar, kita haus ya. Kita tahan tuh kadang-kala ada sebagian orang yang harus sakit perutnya. Ketika dia berpuasa. Ada yang kena pedih perutnya ketika dia berpuasa. Dia tahan sebentar, dia berhasil. Maka semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang sabar. Di bulan Ramadan ini dan bulan-bulan yang lainnya. Paling tidak bulan Ramadan sebagai bulan untuk latihan kesabaran kita. Sehingga kita bisa sabar menghadapi orang lain. Sabar terhadap sikap-sikap yang menyakitkan hati. Sebagaimana sabarnya para sahabat yang sudah kita dengar kisahnya. Barakallahu fiik. Kita masuk ke bab keempat, yaitu bab as-sidq. Bab kejujuran. Bab kejujuran. Ini salah satu kunci dalam kehidupan ini. Silakan dibaca nih. Ada 3 ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini sebelum kemudian masuk kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Monggo, silakan dibaca. Fal awal an Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayatnya dulu dibaca. Ada 3 ayat nih. Di halaman 232 kalau di bukunya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'ash-shadiqin. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang-orang yang benar atau yang jujur. At-Taubah ayat 119. Barakallahu fiik. Ini ayat pertama nih. Berkaitan dengan bab kesabaran. Bab kejujuran. As-sidqu. Jadi ada as-sabru, ada as-sidqu. Kita melalui bab at-taubah, bab as-sabr, bab as-sidq. Kita kadang-kala punya teman namanya Shadiq,
ada yang namanya siddiq. Sabar disebutkan bahwasanya maknanya adalah astagfirullahaladzim. Kok sabar lagi? Jujur. Siddiq. Siddiq itu berarti kesesuaian antara kondisi lahir dan batin. Yang kita tampakkan sesuai dengan yang kita sembunyikan. Ucapan kita sesuai dengan perbuatan kita. Berita yang kita sampaikan sesuai dengan fakta. Tatkala kita mengatakan nih sekarang hari Selasa. Betul nih hari Selasa. Nih sekarang kita kajian kitab Riyadhus Shalihin. Betul sesuai dengan fakta. Itu kalau kita bicara berita. Jadi kejujuran dalam berita itu kesesuaian dia dengan fakta. Tapi kejujuran dalam hati adalah sesuai yang kita ucapkan sesuai dengan apa yang dalam diri kita. Maka yang orang-orang munafikin dikatakan mereka nggak jujur. Karena dalam hati mereka orang-orang kafir. Mereka tidak beriman. Di sini di surat Taubah ayat 119 Allah mengatakan kepada orang-orang yang beriman. Sekali lagi tatkala ada panggilan ya ayyuhalladzina amanu, kita perhatikan banget nih. Kalau kita beriman, orang-orang munafikin gak akan peduli. Kenapa? Karena mereka bukan orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Bicara takwa ini wasiat yang tidak boleh berhenti kita sampaikan. Takwa. Karena takwa mencakup segala kebaikan sebenarnya. Menjauhi segala keburukan. Melaksanakan perintah ilahi dan menjauhi larangan Rabbi. Itu takwa. Takwa itu artinya mensyukuri nikmat yang Allah berikan, tidak mengkufurinya. Takwa itu artinya mengingat Allah dan tidak melupakannya. Takwa itu artinya mentaati, patuh kepada Allah dan tidak durhaka kepada. Itu takwa. Lalu Allah tambahkan perintah di sini, wa kunu ma'as shadiqin. Artinya bergabunglah kalian dengan orang-orang yang jujur, dengan orang-orang yang shadiq. Ini perintah untuk mencari teman. Nggak sembarangan kita cari teman. Terlihat di masa kini banyak orang berteman dengan fulan atau alan yang ada maslahat duniawi. Sedangkan di ayat ini yang dicari itu maslahat ukhrawi. Maslahat akhirat. Antum mau berteman jangan hanya berpikir fulan nih banyak fulusnya, banyak memberikan manfaat. La. Tapi kunu ma'as shadiqin. Kita cari orang-orang yang jujur. Yang gak neko-neko. Kalau mungkin bahasa yang sering dipakai sekarang, yang dia itu nggak pencitraan, tapi dia apa adanya. Itu yang diperlukan. As-shadiqin. Dan kita perlu cari. Kenapa disuruh berkumpul dengan orang-orang shadiqin? Ini adalah isyarat akan pentingnya lingkungan. Kalau seorang bekerja di satu kantor yang isinya penipu semuanya, yang isinya pendusta semuanya, pembohong semuanya, dia akan jadi pendusta. Khususnya orang-orang yang suka menyebarkan berita. Anda sampaikan terkadang ada sebagian wartawan yang kalau memberitakan, ini bicara tentang as-siddiq, kalau memberitakan sesuatu mesti ditambahin. Dan itu terjadi sampai di kelas TV nasional pun terjadi. Ada tambahan-tambahan, pengurangan-pengurangan dalam berita. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena gabungannya sama orang-orang yang suka dusta. Suka bikin-bikin omongan. Dan bab ini penting dikaji di masa sekarang. Apalagi pemerintah kita sedang memerangi hoax. Di mana-mana. Banyaknya berita-berita dusta. Banyaknya omongan-omongan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Data yang kadang-kala disampaikan adalah data yang sudah dibuat-buat. Maka seorang muslim, dia harus cari kumpulan orang-orang yang jujur dalam berbicara. Kita pun tatkala mendapatkan berita, lihat ini pemberitanya orang fasik apa orang baik. Kebanyakan ya
media-media berita adalah orang-orang fasik. Kalaupun nggak fasik, kita nggak kenal sama mereka. Tahu dari mana Ustaz? Itu orang fasik. Lihatlah penampilan berita yang ada di dalamnya. Yang dimasukkan ke sana. Kadangkala berita tentang perzinaan. Berita tentang tempat-tempat kemaksiatan. Yang diberitakan yang seharusnya tidak perlu diinformasikan. Sehingga orang tidak perlu tahu tempat itu. Kadangkala ada orang kumpul kebu juga diberitakan dengan pemberitaan yang seakan-akan nggak masalah buat dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka ingat, Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur, yang benar. Benar ucapannya, benar keimanannya, benar lahir dan batinnya. Mereka bukan penipu. Ini ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi dalam bab ini. Baik. Dilanjutkan. Potongannya atau ayat lengkapnya? Kalau bisa ayat, tapi potongannya nggak apa-apa biar nggak terlalu panjang. Nah. Wassadiqina wassadiqat. Artinya laki-laki dan perempuan yang benar atau jujur. Al-Ahzab ayat 35. Baik, barakallahu fiik. Di sini Allah Jalla Jalla memuji tentang sifat orang-orang yang beriman. Di antaranya yang dipuji adalah wassadiqina wassadiqat. Lelaki-lelaki yang jujur dan wanita-wanita yang jujur. Lelaki-lelaki yang benar dalam ucapannya dan wanita-wanita yang benar dalam ucapannya. Kenapa? Karena ada orang yang pura-pura beriman. Ada. Nggak jujur dia. Kenapa di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di masa keemasan Islam, di tengah-tengah mereka ada Nabi alaihi salatu wassalam, Allah turunkan ayat ini karena memang untuk memberikan pencerahan buat orang-orang munafikin. Bahwasanya kamu nggak jujur. Buktinya kalau mereka nggak jujur, Allah sebutkan di surat Al-Munafiqun. Allah mengatakan, coba dibaca ayat pertama dari surat Munafiqun. Ayat pertama di surat Al-Munafiqun. Nah, silahkan. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Artinya, apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Tuh, orang-orang munafikin. Mereka itu ngomongnya sampai sumpah-sumpah segala. Mereka bersaksi, nasyhadu innaka la Rasulullah. Itu ucapan mereka. Mereka berbaiat, berjabatan tangan dengan Nabi SAW. Mengungkapkan kebenaran iman mereka. Tapi di akhir ayat apa kata Allah? Allah mengatakan bahwasanya orang-orang munafikin adalah lakadzibun. Mereka benar-benar pendusta. Kemudian kalau melihat orang-orang munafikin, gaya bicara orang munafik itu memukau. Gaya bicara mereka itu membuat orang terhipno. Karena ada orang-orang yang pandai mengolah kata, bersilat lidah. Tapi Allah tahu dengan isi hati mereka. Maka disebutkan bahwa pujian Allah di sini adalah buat wassadiqina wassadiqat. Baik.
Kemudian baca ayat yang selanjutnya. Nah, ini surat Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ta'atu wa qaulun ma'ruf. Fa idza azamal amr walau sadaqallaha lakana khairal lakum. Khairal lahum. Khairal lahum. Nah, artinya yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. nah, artinya falau sadaqullaha sadaqu, kalau mereka benar tuh dalam keimanan mereka. Mereka bermuamalah kepada Allah dengan kebenaran, dengan kejujuran, itu yang lebih baik. Tapi yang terjadi orang munafik enggak. Orang munafik itu apa ya? Pelin-pelan. Ngomongnya itu akan ketahuan. Orang-orang bohong itu ketahuan nantinya. Dan itu yang dilakukan oleh orang-orang munafikin. Kenapa mereka nggak jujur? Mereka menunjukkan kebenaran. Terkadang ketika pulang dari perang, Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, kisah 3 sahabat tadi yang pernah kita bahas di bab taubat, Ka'ab bin Malik dengan 2 sahabat lainnya, bagaimana mereka jujur, kemudian Allah turunkan ayat yang membebaskan mereka dari dosa mereka, Allah mengampuni mereka. Sedangkan orang-orang munafikin itu datangnya minta maaf Nabi SAW, aku gak bisa ikut perang karena ada ini, karena ada itu, ada sakit, ada urusan, ada macam-macam. Itu yang terjadi dengan orang-orang munafikin. Dan sekali lagi kalau mereka berbicara memukau pembicaraan mereka, maka kita harus hati-hati dengan orang-orang munafikin. Hati-hati dengan mereka. Baik. Dari sini kita, dan banyak ayat yang berkaitan dengan kejujuran ya. Banyak sekali ayat dalam Al-Quranul Karim. Pujian buat orang-orang yang jujur. Bagaimana mereka akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Yang pertama adalah para nabi. Kemudian orang-orang as-siddiqin. Seperti Abu Bakar as-siddiq. Di mana Allah telah memberikan kepada dia stempel bahwa dia as-siddiq. Adalah orang-orang yang jujur ya. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang jujur dalam kehidupan ini. Karena memang kenapa kita harus berdusta? Atau paling tidak ada sebagian orang yang dia jujur tapi dia suka menebar dusta. Menebar hoax. Dia anak nggak pernah bohong. Antum nggak pernah bohong. Tapi menjadi penebar kebohongan. Sama aja sebenarnya. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke hadis yang pertama berkaitan dengan bab as-sidq ini. Silakan dibaca. Hadis nomor 54. Fal awwalu an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa inna rajula la yasduqu hatta yaktubu indallahi hatta yuktaba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa inna rajula la yakzibu hatta yaktubu indallah yuktaba indallahi kazzaban muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan seseorang ke surga. Orang yang berbuat jujur akan terus berbuat jujur hingga ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan sebaliknya,
Sesungguhnya kedustaan itu mengantarkan kepada keburukan, dan keburukan mengantarkan seseorang kepada neraka. Seorang pendusta akan terus berbuat dusta hingga kelak ia akan ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik, subhanallah jamaah. Ini hadis yang agung sekali ya. Berkaitan dengan kejujuran. Ana masih ingat waktu kita di pondok. Ini termasuk hadis-hadis pertama yang harus dihafal oleh santri pada waktu itu. Karena memang pendidikan di pesantren itu sebenarnya berbasis karakter. Mereka tidak hanya menginginkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pandai, tidak membentuk manusia-manusia yang mungkin memiliki intelektual yang bagus. Bukan hanya itu yang diinginkan. Tapi yang diinginkan adalah anak-anak yang berilmu dan berkarakter. Sehingga hadis seperti ini perlu untuk senantiasa disampaikan dan dihafal oleh anak-anak. Sehingga tidak muncul lulusan-lulusan dari sekolah-sekolah tinggi, dari perguruan-perguruan tinggi yang mereka memiliki ilmu tapi ternyata tidak jujur. Pendusta. Seperti yang terjadi di negeri kita. Kita sedih sekali ketika KPK sibuk nangkep sana, nangkep sini. Yang ditangkap oleh KPK adalah orang-orang yang memiliki titel yang berjejer di belakang namanya atau di depan namanya. Yang kita melihat sebagian mereka adalah seorang dosen, seorang pengajar. Ada yang jadi hakim. Bahkan ada hakim MK pun ya. Ketua hakim MK yang dulu tuh, anak ingat, yang akhirnya ya kedustaan itu akan terungkap. Dan dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan, mengatakan alaikum bisidqi. Ya ini di riwayat lain disebutkan alaikum bisidqi. Ada perintah alaikum bisidqi. Hendaklah kalian berbuat jujur. Dan ada larangan wa iyyakum wal kadzib. Itu dalam riwayat lain. Jadi Nabi SAW memerintahkan kalian harus jujur. Kenapa harus jujur? Di sini tugas orang tua ketika memerintahkan kepada anaknya dengan satu perintah, berikan penjelasan kepada anak. Sehingga dia melakukan tugas itu dengan hati yang lapang. Tidak ada keterpaksaan. Ada orang yang penting kerjakan. Yang penting jalankan tugas. Enggak seperti itu Islam mengajarkan. Islam itu ingin membentuk karakter seorang yang berdasarkan kesadaran, bukan keterpaksaan. Maka dijelaskan sama Nabi SAW. Kenapa disuruh jujur? Inna sidqa yahdi ilal bir. Nih, ternyata kejujuran ini kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan. Kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Artinya sebagian orang mungkin kejujuran buat dia berat. Menyebabkan dia ya mungkin di penjara. Menyebabkan dia menderita. Tapi ketahuilah di balik itu ada kebaikan. Ini udah pasti. Kenapa? Karena Nabi SAW yang menjelaskan. Kemudian beliau jelaskan lagi, rentetan nih, ketika orang jujur, kejujuran dia itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Kebaikan itu akan mengantarkan ke surga. Jadi, terminal terakhir dari kejujuran itu adalah surga. Walaupun dalam perjalanannya mungkin ada sesuatu yang membuat dia harus terhambat dalam perjalanan itu. Seperti orang yang mungkin naik kereta api, dia harus berhenti di situ, dia harus ditanya macam-macam, kemudian diminta tiketnya. Tapi ketika jujur nanti bakal sampai ke terminal terakhir, itu surga. Kemudian Rasulullah SAW memberikan penjelasan bagaimana karakter itu terbentuk dan bagaimana penetapan dari Allah itu disahkan oleh Allah. Itu dari pembiasaan diri. Disebutkan wa inna rajul la yasduq.
Dalam riwayat lain ada tambahan wa yataharras sidqa. Ada orang yang selalu berbuat jujur dan dia berusaha untuk jujur terus. Jangan dipikir jujur itu mudah. Kadangkala orang jujur itu resikonya dia, kehormatan dia, diri dia nanti. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi SAW, ini orang terus berusaha untuk jujur. Sekali dia jujur, kemudian kedua kali dia jujur, terus dia berbuat jujur, sampai akhirnya tuh ada penetapan dari Allah. Ditulis, distempel, fulan siddiq. Seperti Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Itu ada stempel as-siddiq buat dia. Kenapa? Karena dia terus berusaha untuk membenarkan Nabi alaihissalam. Gak pernah dia berdusta dan membuat-buat dusta. Menyebarkan dusta, enggak. Maka bagi orang-orang yang menyebarkan dusta, dia berpikir, enggak, ana tidak berdusta, tapi antum termasuk yang membantu menyebarkan dusta. Oleh karena itu kata Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu dikatakan berdusta ketika dia menceritakan semua yang dia dengar. Semua broadcast yang masuk dia sebarkan lagi. Itu cukup dikatakan pendusta dia. Kenapa? Karena antum tidak tahu dengan kebenaran yang antum dengar. Tapi antum tebarkan. Ini ada orang yang terus berusaha untuk jujur. Sampai akhirnya distempel siddiq, fulan as-siddiq. Kemudian Nabi mengatakan wa innal kadhiba. Di riwayat lain dikatakan wa iyyakum wal kadhiba. Dikatakan kalian hindari kedustaan. Hati-hati dengan kedustaan. Hati-hati dengan hoax. Hati-hati. Jangan menyebarkan berita palsu. Jangan berkata sesuatu yang antum tidak mengamalkannya. Jangan sampai zahirnya beda dengan batinnya. Kalau dikatakan ada orang-orang seperti itu, ada yang pura-pura Islam, ada. Masa sekarang ada? Di masa Nabi SAW ada. Apalagi di masa kita. Yang kebanyakan orang jauh dari agama. Pendidikan agamanya sangat sedikit, bahkan tidak diketahui. Antum belajar agama di mana? Maka kemungkinan seorang itu pura-pura bisa jadi. Makanya Nabi SAW mengewanti-wanti. Hati-hati kalian dengan kebohongan. Kenapa? Nih, kebohongan itu mengantarkan kepada keburukan. Kepada fujur. Fujur itu keluar dari rel. Jujur itu antum tetap berada di atas rel. Kalau kereta api itu di atas rel. Tapi dusta itu antum keluar dari rel. Orang kalau sudah keluar dari rel, sudah. Antum bisa lihat apa yang terjadi ketika gerbong kereta api keluar dari rel. Akan banyak petaka yang dirasakan oleh mereka. Dan ketika orang bohong, berdusta, diantarkan kepada dosa, keburukan. Keburukan kemana mengantarkan? Kepada neraka. Jadi terminal akhir dari dusta, dari hoax itu neraka. Maka kita di negeri kita, salah satu cara memerangi hoax ini bukan hanya memberikan sanksi. Bukan hanya memberikan wacana pencerahan kepada masyarakat tentang bahaya hoax, tapi berbicara tentang agama kepada mereka. Karena negeri kita, walaupun bukan negeri Islam, tapi negeri beragama. Dan sumber karakter seorang muslim itu agamanya. Wahyu dari Allah. Bukan bikinan manusia. Dan ini yang seharusnya dilakukan. Dan kita sebagai warga negara yang baik, hendaklah kita juga ikut memberikan pencerahan dari sisi agama. Kalau bicara hukum, pemerintah musyawarah ini bikin hukum buat orang yang menyebarkan hoax, diapain umpamanya, ditangkap macam-macam. Kemudian di sini disebutkan oleh Nabi SAW, wa innar rajula la yakdzib. Sesungguhnya seorang pendusta akan berdusta. Berdusta terus. Wa yataharral kadzib. Dia akhirnya susah berbuat jujur. Susah berbuat jujur ya. Ya ini mungkin yang rame
di dunia berita kisah terbongkarnya kedustaan Novanto umpamanya. Bagaimana dari awal dusta mengantarkan dusta yang selanjutnya. Dia berdusta tentang peristiwa apa? Tabrakan dia. Dia menabrak dengan mobilnya umpamanya. Kemudian ini dusta nih, mengantarkan kepada dusta yang selanjutnya. Dusta selanjutnya ketika dia masuk rumah sakit. Dia harus berdusta terus di sana. Dokternya diajak berdusta, pengacaranya dia terus ini kelompok pendusta itu. Terus wa yataharral kadzib, dia terus berbuat dusta hatta yuktab. Kalau nggak bertobat, kalau nggak berhenti, orang itu berbuat dusta, kemudian melakukan dusta yang kedua, ketiga, keempat, kelima, bisa jadi dicap, disahkan sebagai fulan al-kadzab. Fulan seorang pendusta. Sehingga ya ucapan-ucapan dia, berita-berita yang disampaikan oleh dia, orang susah percaya. Bisa jadi semuanya adalah kedustaan dari dia nanti. Ini menakutkan sekali dusta. Maka berusaha. Jadi ini anjuran buat setiap muslim. Jangan sampai berdusta. Apalagi berita, kadang-kala dengar berita apa yang lagi rame tentang seorang supir ojek online yang menginformasikan kalau dia menemukan anak yang dicuri, ternyata dusta lagi. Wallahi jamaah. Kita tuh jadi hidup dikelilingi oleh hoax semuanya. Berita-berita dari atas, dari samping, dari bawah. Akhirnya semua pada kebingungan untuk menentukan mana yang jujur. Karena sudah banyak yang distempel pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita seorang muslim hati-hati. Ketika memang pernah berdusta, berusaha untuk segera bertobat, memohon ampun kepada Allah Jalla Jalal. Takut nanti distempel pendusta seperti Musailamah. Abu Bakar distempel As-Siddiq. Musailamah yang mengaku menjadi nabi di masa Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya Nabi SAW. Dikenal apa? Musailamah Al-Kadzab. Musailamah pendusta. Di buku mana kita baca Al-Kadzab. Al-Kadzab. Karena dia pendusta. Maka kita pun hati-hati. Dan jangan sampai ada di antara kita yang suka menyebarkan hadis palsu. Anda nggak tahu kalau palsu, jangan disebarin. Anda nggak tahu kebenarannya, jangan disebarkan. Antum akan termasuk pendusta. Karena termasuk menyebarkan berita, apalagi ini tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ternyata beritanya dusta. Nabi nggak pernah sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Nabi tidak pernah sallallahu alaihi wasallam menceritakan hal itu. Lalu antum menyebarkannya, nanti kalau ditanya kenapa disebarkan, ana nggak tahu. Kalau nggak tahu, berhenti, diem. Cukup di tempat antum. Hati-hati jemaah. Karena yang ditakutkan kita nanti keenakan dengan dusta itu sampai stempel pendusta. Pokoknya kalau fulan yang menyebarkan berita, hati-hati. Fulan ini kadzab, pendusta fulan ini. Ada sampai dikatakan orang yang berdusta, ya pelawak. Ada orang-orang yang berdusta dalam humor dia. Dusta sekali, dusta dua kali, dusta tiga kali. Akhirnya dia jadi pendusta memang. Padahal dusta ini nggak dalam urusan serius, dalam urusan bergurau. Kata Nabi SAW, wailun lilladzi yuhadditsu. Celaka buat orang yang bercerita, yang berbicara, fayakdzibu. Kemudian dia berdusta. Tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum. Wailul lahu, wailul lahu. Tujuan dia adalah membuat orang tertawa dengan dusta dia. Maka celaka buat orang ini. Maka celaka buat dia. Maka ini bicara tentang dusta. Hati-hati. Ada dusta yang diperbolehkan, nah. Supaya kita tahu. Dusta yang diperbolehkan dalam 3 hal. Yaitu dalam peperangan. Yang kedua, ketika seorang suami, seorang istri saling memujuk suaminya, saling memujuk pasangannya. Dia mengobrol rayuan-rayuan gombal. Boleh. Yang ketiga untuk memperbaiki orang yang bertikai. Sisanya nggak boleh. Sisanya tidak boleh. Hati-hati kita. Orang-orang yang suka cerita, mengirimkan berita-berita lucu padahal beritanya bohong.
Na'udzubillah min dzalik. Baik. Kemudian di antara dusta yang berbahaya adalah dusta dalam urusan jual beli. Ada orang yang pedagang pendusta, banyak. Kata Nabi SAW, tujar fujar. Pedagang itu rata-rata penjahat semuanya. Illa man barra wa sadaq. Kecuali yang berbuat baik dalam berdagangnya dan jujur. Ada orang yang selalu bersumpah. Ketika jual beli selalu sumpah bohong supaya laku dagangannya. Ini orang akhirnya ya banyak yang nggak bisa jujur dia sudah. Sampai kapanpun berdagang sudah dicap, distempel kadzab, pendusta sudah. Kenapa? Karena dia terlalu sering berdusta. Barakallahu fiik. Nah, mungkin kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Bismillah. Al-Farni an Abi Muhammadil Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Qala hafiztu min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tumaninah wal kadhiba riba. Rawahu at-Tirmizi wa qala hadis sahih. Dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Sesungguhnya kejujuran adalah ketenangan, sedangkan kedustaan adalah keraguan. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi dan dia menyatakan derajat hadis ini sahih. Barakallahu fiik, Masya Allah. Nih, dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, dari cucunya Nabi SAW. Hasan bin Ali bin Abi Talib. Dia mengatakan hafidtu, aku menghafal dari Rasulullah SAW. Artinya bukan dari orang lain dia dapat. Dia dapat dari Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW berpesan, da' ma yaribuka ila ma la yaribuk. Yaitu tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Ini bab penting dalam masalah fikih umpamanya, dalam masalah halal haram. Maka kita umpamanya menyembelih seekor kambing. 2 ekor kambing, yang satu baca bismillah, yang satu nggak baca bismillah umpamanya. Kita ragu yang mana, ya udah tinggalin dua-duanya. Contoh, kita pakai baju kena najis, yang depan apa yang belakang ya? Anak lupa depan apa belakang kena najis, ya cuci dua-duanya sudah depan sama belakangnya. Itu untuk agar kita lebih berhati-hati dalam bab ini. Kemudian dalam bab amaliyah ibadah kita, ada amalan-amalan yang jelas-jelas dari Nabi SAW. Ada amalan-amalan yang meragukan. Ini boleh enggak ya? Kita ragu nih. Apa yang harus kita lakukan? Kembali kepada sunnah. Nabi ngamalin enggak? Enggak, udah tinggalin. Kenapa? Karena yang ini masih meragukan. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak boleh. Yang jelas boleh apa? Ini yang jelas boleh. Ini yang kita amalkan. Supaya kita tidak hidup dalam keraguan. Kemudian Nabi SAW mengatakan fa inna sidqa tuma'nina. Ini nih buah dari kejujuran. Sesungguhnya kejujuran itu adalah ketenangan, damai. Orang kalau jujur tuh nggak akan berkata, aduh andai kata aku ngomong gini, andai kata nggak ada. Dia benar-benar tenang, udahlah apa yang terjadi biar terjadi. Berbeda dengan kedustaan. Orang kalau berdusta itu akan ragu-ragu. Akan bergejolak hati. Dia akan berpikir, orang ini tahu nggak ya ana berdusta apa tidak? Jangan-jangan tahu dengan dusta ana. Jangan-jangan nanti akan terjadi ini. Jangan. Terus dia hidup dalam keraguan. Dan itu para pendusta kayak gitu. Artinya kalau kita bicara tentang kebahagiaan. Kebahagiaan itu adalah kedamaian yang dirasakan seorang di dalam hatinya. Kebahagiaan itu bukan sesuatu yang dari luar tubuh kita. Bukan cincin yang dipakai, bukan pakaian yang bagus, bukan. Tapi tuma'ninah fil qalb, adalah kedamaian dalam hati. Itu siapa yang akan mendapatkannya? Orang-orang yang jujur.
Dusta, ribah, keraguan. Kalau kita lihat nih, Ana pernah dapat informasi dari seorang teman, dia cerita ketika kerjaan dia masih penuh dengan dusta ya. Dia riswah sana, suap sini. Kata dia, hidup Ana gak tenang Ustaz. Bahkan Ana sudah mempersiapkan istri dan anak-anak. Kalau sampai bapak ketangkep, bapak itu sudah punya uang ditaruh di tempat ini. Ada rumah dengan nama fulan di tempat ini. Kenapa? Karena dia hidup dalam kedustaan. Oleh karena itu orang-orang kaya yang proyek dia itu didapat dengan dusta, gak tenang hidup. Ada KPK, gak ada KPK, hidup dia tidak akan tenang. Karena dosa itu sesuatu yang ngerundel di hati. Berbeda dengan jujur. Ana jujur, udah tenang hidupnya. Gak bakal nanti ngomong, andai kata kamu gak ngomong gini, gak ada, udah selesai. Ana udah serahkan sama Allah Jalla Jalaluhu. Maka di sini Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita bahwasanya orang yang jujur dia akan selamat, dan orang-orang itu akan senantiasa tenang dan tidak ada kata andai kata nggak ada sudah. Dan kita lihat Ka'ab bin Malik ketika jujur berat buat dia. Dia diboikot. Orang-orang meninggalkan salam kepada dia. Istrinya pun disuruh berpisah dari dia. Berat buat dia. Tapi tenang dia akhirnya selesai. Jadi proses dalam menjaga kejujuran ini itu terkadang menguras energi kita. Tapi tetap engkau akan tenang. Beda dengan dusta. Orang-orang dusta itu malu jemaah. Penuh dengan ketakutan. Takut dustanya terbongkar. Maka biasanya orang-orang yang dusta itu kabur. Seorang yang jual sesuatu, kemudian dia menipu orang itu, dia berusaha bagaimana nggak ketemu lagi sama itu orang. Karena itulah keraguan yang ditinggalkan oleh kedustaan. Maka ya tergantung kita nih mau hidup bahagia atau hidup dalam keraguan selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, baik. Ini berkaitan dengan hadis nomor 55. Kita masuk ke hadis yang selanjutnya. Fadhali. Hadis nomor 56. As-salisu an Abi Sufyana Sohribni Harbi radhiyallahu an fi hadisihi tawili fi qissati Hirokla qala Hiroklu famada ya'murukum yakni an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sufyan qultu yaqulu Abdullah wahdahu wala tusyriku bihi Ubudullah. I atau u? Ubudullah. Ibudullah. Bukan i. Jadi kalau huruf tengahnya itu dhamma, maka baca awalnya pakai dhamma. Kalau huruf tengahnya itu kasroh, maka dibacanya kasroh. Nah. U'budullaha wahdahu wala tusriku bihi syai'an. Wajruku ma yakulu aba'ukum wa ya'muruna bisolati wassidqi wal afafi wassila. Muttafaq alaih. Dari Abu Sufyan Sakhir bin Harb radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis yang panjang mengenai kisah Heraklius. Heraklius bertanya, lalu apa yang maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perintahkan kepada kalian? Abu Sufyan melanjutkan, aku menjawab, beliau bersabda, beribadahlah kepada Allah semata dan janganlah kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Serta tinggalkanlah apa yang dikatakan kepercayaan dan tradisi nenek moyang kalian. Selain itu, beliau menyuruh kami mengerjakan sholat.
berbuat jujur, menjaga kesucian, dan menyambung tali silaturahim. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Subhanallah. Ini cerita Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Peristiwa ini terjadi antara tahun ke-6 sama tahun ke-8 Hijriah. Jadi kita tahu di tahun ke-6 Hijriah terjadi perjanjian Hudaybiyah. Genjatan senjata selama 10 tahun. Ketika Nabi SAW hendak masuk Mekah, kemudian beliau dilarang untuk umroh, itu terjadi perjanjian di situ. 10 tahun genjatan senjata. Pada masa itu, tahun ke-6 setelah pulangnya umroh Nabi SAW atau tahun ke-7, Nabi SAW mengirim surat kepada raja-raja. Surat itu dakwah mereka kepada Islam. Dan alhamdulillah sekarang ada sarana yang sangat mudah kita berdakwah. Dulu pakai surat. Ditulis surat, sampaikan kepada salah satu sahabat Nabi, dia berangkat. Berangkat ke Mesir, berangkat ke Yaman. Di antara mereka ada yang berangkat ke Syam. Yaitu berjumpa dengan Raja Romawi. Heraklius pada waktu itu yang ada di Syam. Berangkat ke sana. Ketika sahabat Nabi mengirimkan surat, dalam masa itu ada pedagang dari Mekah yang datang ke Syam. Maka di sini Heraklius ingin bertanya-tanya tentang Nabi yang telah mengirimkan surat tersebut. Ditanyalah Abu Sufyan. Banyak pertanyaannya panjang. Mengupas tentang siapa sih Nabi Muhammad SAW. Tentang nasabnya dia bagaimana. Tentang kondisi dia. Di antara yang ditanya adalah apa sih yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka di sini kemudian Abu Sufyan menceritakan. Abu Sufyan jujur. Abu Sufyan menceritakan dalam kisah itu. Aku tuh sebenarnya ingin bohong. Dia ingin berdusta. Tapi takut. Nanti akhirnya dicap dia pendusta. Dan Heraklius ketika memanggil Abu Sufyan bersama kelompok dari kafir Quraisy itu, Heraklius mengatakan kepada mereka, kalau teman kalian jujur maka kalian katakan benar. Tapi kalau bohong kalian dustakan dia. Jadi Abu Sufyan berkata yang di belakang ini sebagai saksi atas kejujuran dia atau kedustaan dia. Abu Sufyan tuh ingin berdusta. Di cerita panjang itu ada pertanyaan Heraklius yang memungkinkan Abu Sufyan untuk menyisipkan sesuatu. Ketika Heraklius bertanya, gimana perjanjian kalian sama dia? Kata Abu Sufyan, kita ini sekarang dalam masa genjatan senjata. Ya nggak tahu kita apakah dia akan berkhianat atau tidak. Hanya itu yang diucapkan Abu Sufyan. Yang lainnya jujur. Di antara yang ditanyakan adalah apa sih yang diperintahkan oleh Muhammad SAW? Ini orang kafir jamaah menjaga kejujuran. Takut dia dengan kedustaan. Karena dimanapun yang namanya kedustaan itu sifat buruk. Sifat tercela. Maka Sufyan mengatakan, dia memerintahkan ubudullah wahdahu la syarikalah wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kepada Allah esa tanpa menyekutukan. Itu inti dakwah Nabi SAW. Dan itulah yang diucapkan Nabi SAW dalam majlis-majlis dakwah beliau. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah. Tiada yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Kalian akan beruntung. Apa jawaban orang-orang musyrikin? Aja'alal alihata ilaha wahida. Inna hadha la syai'un ujab. Apakah engkau hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak satu Tuhan? Ini sesuatu yang menakjubkan. Mengherankan kata dia. Watruku ma yaqulu abaku. Tinggalkan apa yang diyakini, yang dikatakan oleh nenek moyang kalian. Ingat, tradisi yang ada di bangsa Arab itu ada dua. Ada tradisi yang baik, menghormati tamu, umpamanya. Itu tetap dijaga sama Islam. Tapi tradisi-tradisi buruk tinggalkan. Di antaranya adalah kesyirikan. Dan kita nih umat Islam harus sadar. Bahwasanya di negeri kita, Indonesia, ada tradisi-tradisi yang baik yang perlu kita lestarikan. Ada kearifan-kearifan lokal yang perlu dilestarikan. Tapi ada tradisi-tradisi yang menyimpang dari agama, tinggalkan.
Jangan, oh ini kan tradisi nenek moyang kita. Iya, tinggalkan. Apabila bertentangan dengan syariat, ini perintahnya. Abu Sufyan mengatakan, Nabi SAW menyuruh kita meninggalkan tradisi, keyakinan, amal-amal yang menyimpang dari ajaran Islam. Bukan malah tradisi buruk dibungkus dengan Islam. Bukan. Ditinggalkan. Itu yang dikatakan oleh Abu Sufyan tentang dakwah Nabi SAW. Wa ya'muruna bis shalah. Dan beliau memerintahkan kita untuk sholat. Nih sholat nih rukun Islam yang kedua. Abu Sufyan nyeritakan setelah syahadat sholat. Itu yang didakwakan Nabi SAW. Setelah hubungan sama Allah lagi nih. Berkaitan dengan sholat. Wassidqi. Dan jujur. Ana masih ingat. Abah Ana cerita. Dari kakeknya dia mengatakan dulu tuh. Kakeknya Syafiq pesan. Riza, modalnya orang hidup itu dua. Sholat dan jujur. Artinya hubungan sama Allah dengan sholat. Jujur itu dalam hubungan muamalah sama manusia jujur. Dan ini pesannya. Abu Sufyan ceritakan. Wal afaf. Dan menyuruh kita menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan ini, menjaga kesucian itu ada dua. Menjaga kehormatan yang di bawah perut dan yang di perut. Yang di bawah perut dengan menjauhin perzinaan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan keji. Adapun yang di perut dengan cara tidak makan kecuali yang halal. Diceritakan nih. Ini syariat Islam. Jadi jamaah, ada orang yang Islamfobia akhirnya berdusta atas nama Islam. Abu Sufyan ini benci sama Islam ketika itu. Bahkan dia memerangi Islam. Ketika perang Uhud. Ketika perang Khandaq. Abu Sufyan mendatangkan pasukan jumlahnya 10.000 untuk menghancurkan kota Madinah. Dia benci sama Islam. Tapi dia tidak berdusta. Ini yang terkadang ada musuh-musuh dakwah yang membuat omongan. Kadang-kala, oh ini aliran teroris, fundamentalis, ini intoleransi macam-macam, semuanya dusta. Abu Sufyan aja jujur, walaupun dia nggak suka sama Islam. Jadi kalau dikatakan Abu Sufyan ini Islamfobia banget tuh dia pada waktu itu, tapi dia tetap jujur. Ini loh ajaran Islam, Anda tahu. Islam tuh nyuruh kepada tauhid, menjauhi kesyirikan. Islam itu menyuruh sholat, menyuruh jujur, menjaga kehormatan, kesucian, tidak makan kecuali yang halal, tidak ngambil hak orang lain, tidak mendolimin orang lain, tidak berzina, kemudian wasilah. Dan menyuruh berbuat baik. Silah itu berbuat baik kepada kerabat, silaturahim. Dan ingat, silah itu bukan berarti berkunjung. Enggak. Silaturahim itu menyambung hubungan dengan kerabat kita. Baik dengan berkunjung, atau dengan berbagi rezeki yang kita milikin, atau baik pun telepon dia, assalamualaikum. Itu. Ini loh ajaran Islam. Sekali lagi jamaah, Anda ingin mengingatkan kepada orang-orang yang Islamfobia, atau kepada saudara-saudara kita yang mungkin dari kalangan umat Islam yang agak fobi sama orang-orang yang mengamalkan sunnah Nabi SAW, yang mengajak sunnah Nabi, kemudian mereka berdusta, menfitnah. Dikatakan, oh ini aliran-aliran Wahabi umpamanya, ini Zionis nih, ini dibiayai oleh Yahudi. Jangan jamaah, jujurlah antum, jujur. Abu Sufyan aja jujur. Maka katakan yang benar, katakan yang baik, atau diam. Itulah seorang muslim. Maka ingat, yang paling banyak memasukkan ke neraka itu adalah lisan kita dan yang di antara dua paha kita. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Mungkin kita cukupkan di sini untuk membaca hadisnya. Bisa kita lanjutkan pada pekan yang akan datang. Baik. Silakan mungkin kalau ada pertanyaan. Ada sisa waktu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini di syarah yang di buku kita Ustadz ya. Ya. Di bagian awal kejujuran disebutkan derajat kejujuran berada tepat di bawah derajat kenabian yang ia merupakan derajat tertinggi di alam semesta. Itu maksudnya apa ya Ustadz? Derajat kejujuran dan derajat kenabian. Baik. Silahkan dibaca di surat An-Nisa ayat 69. An-Nisa ayat 69. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para syidikin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Nah, di ayat ini Allah menyebutkan orang-orang baik. Dikatakan bahwasanya barang siapa yang patuh kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama siapa? Allah sebutkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Yang pertama siapa? Allah sebutkan an-nabiyyin. Para nabi. Ini derajat paling tinggi nih. Derajat nabi. Kemudian derajat yang di bawahnya as-siddiqin. Mereka bukan nabi. Mereka orang-orang biasa, tapi mereka orang-orang yang mendekat ke derajat nabi. Nabi itu syaratnya siddiq tentunya. As-sidq itu syarat para nabi. Ini ada orang bukan nabi, tapi mereka mendekati ke derajat nabi, yaitu as-siddiqin. Ini yang dikatakan derajat siddiqin itu di bawah derajat nabi. Nah, mereka tidak menjadi nabi karena tidak mendapatkan wahyu, tapi mereka jujur dalam ucapan mereka. Ini tingkatan mereka. Kemudian wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Baru orang-orang soleh secara umum. Orang yang mati syahid kan mereka meninggal dalam peperangan umpamanya. Adapun orang soleh yang umum lah, orang-orang soleh, orang-orang baik secara umum. Rasulullah SAW ketika naik Uhud, pernah beliau naik gunung Uhud itu bersama Abu Bakar, bersama Umar, bersama Uthman. Kemudian gunung Uhud itu bergetar. Lalu Nabi SAW menghentakkan kakinya. Beliau mengatakan kepada Uhud itu, "Uthbut Uhud." Diam Uhud. "Fa innama 'alaika nabiyyun wa siddiqun wa syahidan." Sesungguhnya yang ada di atasmu inilah seorang nabi. Beliau Nabi SAW. Wa siddiq. Kemudian orang yang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian menyebutkan derajat yang selanjutnya, wa syahidan, dan dua orang yang bakal mati syahid. Itu Umar bin Khattab dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi maksud siddiq tadi, derajat kedua adalah derajat yang di bawah Nabi, sebagaimana Allah sebutkan di surat An-Nisa ini di ayat 69. Mungkin bisa difahami? Insyaallah Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Barakallahu Ustaz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kalau kita misalnya punya teman yang mungkin kurang baik akhlaknya, kemudian kita kepadanya itu berusaha untuk baik ya ke dia, walaupun dalam hati mungkin nggak terlalu suka, tapi kita berusaha untuk bersikap wajar ke dia, apakah itu artinya kita nggak jujur kepadanya, Ustaz? Nah, Masya Allah. Iya jamaah nih. Kita kadangkala ya punya teman-teman yang kita nggak suka sama dia, tapi kita tetap berbuat baik sama dia. Itulah Muslim. Artinya
Bukan kita nggak jujur sama dia, tapi kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada dia. Umpamanya kita berbuat baik kepada orang Yahudi. Kita tahu kita benci sama dia. Bahkan Allah menyuruh kita benci sama dia. Tapi berbuat baik lain. Kita tetap diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang-orang yang mungkin dia berbuat buruk sama kita. Bahkan Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah keburukan dengan kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan itu salah satu tujuannya adalah agar kita bisa memperbaiki itu orang. Atau paling tidak kita menyelamatkan diri kita dari keburukan dia. Maka kita nggak bertentangan dengan jujur. Tapi karena kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang tersebut, kita melaksanakan perintah Allah Jalla Jalaluh. Walaupun hati kita nggak suka sama dia. Itu bukan munafik, enggak. Jadi Nabi SAW pernah ada orang yang mengetuk pintu, dilihat sama Nabi SAW, lalu beliau bi'sa akhul ashirah. Ini teman yang buruk nih. Ini orang, kata Nabi SAW. Akhirnya ketika orang itu masuk, Nabi tersenyum kepada dia. Nabi berbuat baik sama dia. Berbuat baiknya ini karena diperintahkan memang untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Bukan berarti kita, dia berbuat buruk ya seharusnya antum membalas dengan keburukan. Enggak. Ini antum harus jujur. Iya, kejujuran itu jamaah. Artinya kita menampakkan kita dalam bab iman umpamanya. Yang disebut orang-orang munafik, dia menampakkan dirinya beriman tapi dia tidak beriman. Dia mengatakan sesuatu yang ternyata tidak sesuai dengan yang ada di hati dia. Tapi kalau ini kan dia sekedar bermuamalah aja. Dia memang diperintahkan untuk berbuat baik. Ini bukan berkaitan dengan cinta dan keburukan, enggak. Cinta dan kebencian, afwan. Ini berkaitan dengan kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang. Maka kepada orang kafir pun kita berbuat baik. Tapi hati kita tetap benci sama orang kafir. Mungkin seperti itu. Barakallahu fikum. Ya Ustaz, ada pertanyaan lagi ini. Bagaimana kedudukannya orang yang berdoa dengan bernazar, Ustaz? Apakah itu termasuk tidak jujur kepada Allah? Nah, subhanallah ya. Jadi nazar itu kan wajib untuk dipenuhin. Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Tapi Allah tidak memuji orang-orang yang bernazar. Perlu dibedakan. Umpamanya di surat Al-Insan Allah mengatakan tentang penghuni surga itu yufuna bin nadri. Mereka itu menepati nazar mereka. Apabila nazar ketaatan tentunya. Dia menepati nazar itu. Tapi Nabi SAW menjelaskan tentang nazar ini. Bahwasanya itu tidak dianjurkan. Innama yustakhraju minal bakhil. Nazar itu dikeluarkan dari orang yang pelit. Artinya dia tidak akan melakukan kebaikan kecuali Allah memberikan sesuatu dulu sama dia. Dia umpamanya anak mau sedekah, ya Allah, kalau anak-anak sakit. Kalau anak-anak sembuh, afwan. Anak nazar, kalau fulan sembuh, anak akan wakaf umpamanya untuk masjid 100 juta. Itu nazar. Seharusnya yang dia lakukan itu adalah bersedekah 100 juta, kemudian dia berdoa, ya Allah sembuhkan anakku, ya Allah. Ini yang lebih utama. Tapi kalau dia sudah bernazar, di sini nanti akan dites kejujuran dia. Kalau ternyata yang dia inginkan Allah kabulkan di sini, jujur enggak antum? Ada orang yang enggak jujur, artinya dia bernazar umpamanya untuk sedekah 100 juta dan apa yang dia pinta telah Allah berikan, kemudian dia sedekah cuma 50 juta. Di sini ketidakjujuran dia. Maka itu mungkin. Jadi berkaitan dengan nazar bukan babnya tentang jujur atau dusta, tapi babnya tentang bakhil atau dia dermawan. Namun kalau sudah dikabulkan nazarnya, maka di sini akan masuk ke bab jujur enggak dia. Ada, karena kadang-kadang nazar tuh enggak ada yang tahu. Hanya antara dia sama Allah Jalla Jalaluh. Seperti itu kiranya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Prabu Muli, tafadhol. Kalau ada pertanyaan. Syukran, jazakillah khair.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, Ini ada pertanyaan. Banyak kita jumpai kata-kata berbohong demi kebaikan. Itu bagaimana Ustaz? afwan, suaranya kurang jelas barusan. Cuma Kurang bisa jelas diulang? ya. Jelas Ustaz? Masih pecah barusan ya. Coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, silakan. Ya. Kita sering dengar bahwa ada orang suka berkata bahwa berbohong demi kebaikan. Itu bagaimana Ustadz? Nah, iya. Ini berkaitan dengan berbohong demi kebaikan ya. Tadi sudah kita sampaikan di ayat pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as sadiqin, di surat Taubah ya, ayat 119. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bergabunglah dengan orang-orang yang jujur. Itu hukum asalnya. Dusta diharamkan kecuali dalam 3 perkara. Ini kalau dikatakan berbohong demi kebaikan dalam 3 perkara ini boleh. Yang pertama dalam peperangan. Yang kedua dalam memperbaiki orang yang berseteru. Kita boleh berbohong ketika itu. Kita datang ke fulan, kita sampaikan fulan, ini sahibmu, ini rindu sama engkau. Padahal nggak pernah rindu dia. Kita datang ke fulan seperti itu diperbolehkan. Kemudian dalam urusan rayu-merayu, dalam urusan suami istri ya, itu yang diperbolehkan. Maka kalau tadi dia mengatakan aku berbohong untuk kebaikan, apabila masuk dalam 3 perkara ini nggak masalah. Tapi kalau ternyata tidak, di sini baru kita memberikan penjelasan kepada dia bahwasanya berbohong demi kebaikan itu hanya dalam 3 hal. Kalau nggak masuk ini berarti nggak boleh. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan yang kedua Ustadz. Ya. Apabila ada seseorang yang menyebarkan berita yang tidak benar, kemudian berita itu tersebar, itu apakah menjadi dosa yang terus-menerus dituai jika berita yang tidak benar itu terus tersebar? Iya, subhanallah. Nah, ini pertanyaan yang menarik sekali. Ini berkaitan dengan hoax sekarang, dengan adanya media sekarang yang begitu mudah menyebarkan berita yang kadang-kadang kalau udah lepas susah untuk ditangkap. Apakah seorang menyebarkan kebohongan, dia akan mendapatkan dosa ketika berita itu terus tersebar? Iya, dia akan mendapatkan dosa semua orang itu yang dia bohongin kalau dia tidak membuat klarifikasi. Namun apabila dia membuat klarifikasi, umpamanya dia nggak sengaja. Yang pertama dia nggak sengaja, ternyata berita itu dusta. Atau dia sengaja. Ketika dia sengaja berdusta, maka dia perlu mencabut dusta dia. Membuat pernyataan tobat dia. Dengan cara, ya kalau memang itu tersebar di mana-mana, tobat dia harus dia sebarkan. Mohon maaf, berita yang ana sebarkan, yang ana buat pada tanggal sekian adalah dusta. Ana bertobat kepada Allah Jalla Jalaluhu dan mohon maaf kepada mereka. Karena dosanya membuat orang itu meyakini sesuatu yang nggak benar sebenarnya. Selain kita dosa sama Allah Jalla Jalaluhu, kita juga membuat orang lain berdosa sama dia yang kita bohongin, yang kita tipu dengan berita tersebut. Maka kita perlu minta maaf dan membuat klarifikasi kepada mereka. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu Allah mengampuni dosa dia dan cukup dosa dia sampai di situ. Hadza wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau untuk seperti itu kita menyebarkan kebohongan di media sosial, apakah konfirmasinya dengan media sosial? Kemudian jika berbohongnya kepada seseorang, kita harus konfirmasinya pada orang tersebut. Nah, iya tergantung kondisi tadi. Kalau memang dusta kita kepada fulan aja, kita datang ke fulan. Tapi kalau kita sebarkan di medsos, di tempat yang sama, kita bikin klarifikasi di sana. Kemudian kita juga perlu memperluas. Kita mungkin melihat Anda sebarkan di WA, ternyata ini disebar kemana-mana. Sampai akhirnya masuk ke Facebook, masuk ke Twitter kebohongan itu. Padahal antum cuma menyebarkan di WA. Maka di sini
Antum perlu memastikan kalau berita itu memang sampai ke medsos yang lainnya. Karena bisa jadi yang udah antum sebarin di WA, yang di WA nggak nyebarin di Facebook umpamanya. Karena dia berpikir, oh ternyata bohong orang ini. Maka antum perlu memastikan bahwasanya ucapan maaf antum itu, klarifikasi itu sampai ke tempat orang-orang yang sudah mendengar kedustaan antum itu. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Ustadz. Nah, jika ada seseorang yang ingin meminjam uang kepada saudara atau teman, kemudian alasannya mengutarakan alasan yang bukan sesungguhnya karena dia malu, itu apakah juga berdosa, Ustadz? Apa termasuk kedustaan juga? Subhanallah ya. Ini berkaitan dengan hutang piutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berlindung dari hutang, karena seringkali beliau berlindung dari hutang dan dosa. Aisyah bertanya, kenapa Nabi SAW engkau begitu takutnya dengan hutang dan dosa itu? Dengan hutang sebenarnya. Lalu Nabi SAW mengemukakan alasannya. Fa inna rajula idza stadana kadzab, haddath fa kadzab. Biasanya orang kalau utang itu dia akan berbicara kemudian dusta. Ini awal dari dosa hutang. Hutang itu diperbolehkan ketika kita membutuhkan sesuatu. Tapi ternyata hutang itu mengantarkan kepada dosa. Dosa pertama hutang itu tadi yang disebutkan. Berdusta kepada orang yang kita hendak pinjam uang kepada dia. Oh, masalahnya ini. Padahal bohong. Awalnya nggak berbuat dosa, kemudian gara-gara utang dia berbuat dosa. Kemudian dia berjanji. Dan biasanya kalau janji pun tidak akan dia tepati. Maka tatkala seorang berhutang kepada seseorang kemudian dia berbicara, kita tahu dusta itu adalah menginformasikan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Maka apabila itu yang dia lakukan, dia dusta terhitung. Dan dosa tentunya. Ketika antum malu, ya sebutkan secara umum, ya anak punya kebutuhan, ya kebutuhan sangat mendesak ini tuh. Anak mau cerita, malu sama antum. Kalau antum mau minjemin, secara umum antum ceritakan kalau memang malu. Tapi jangan sampai berdusta. Umpama ini untuk ibu anak sakit, ya di rumah sakit. Oh, subhanallah, anak butuh uang. Padahal ibunya nggak sakit. Maka dusta dia. Sampai ada seorang yang kerja sama bos di sana. Ada laporan kalau ibunya sakit. Itu bosnya berangkat ke rumah sakit untuk jenguk ibunya. Ternyata nggak ada. Udah dikasih pinjaman duit untuk biayain. Bosnya ingin menjenguk. Ternyata dusta. Nggak boleh tetap dalam masalah seperti itu. Tadi dusta yang diperbolehkan sudah disebutkan ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kayaknya udah azan di sini nih jamaah. Taib, mungkin kita tutup ya. Semoga apa yang kita kaji hari ini mendorong kita untuk jadi lebih baik dalam kehidupan, meninggalkan hoax dan memberikan pencerahan kepada umat Islam bahwa Muslim itu tidak berdusta. Sampai berjumpa kembali, semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.